Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja. Mari lanjutkan videonya. Isela bersikeras ingin mengantar Milia ke kelas, tetapi Milia menolaknya. Ia mengingatkan bahwa Akademi Kekaisaran Hernan adalah kebanggaan kekaisaran dan tempat teraman di benua. Selain itu, jika Isela terus melewatkan kelas ilmu pedang dan diturunkan ke A-kelas karena kekurangan kehadiran, mereka justru akan semakin jarang berada di kelas yang sama. Ketika Isela membanggakan bahwa ia bisa mendapat nilai tinggi tanpa hadir, Milia menegaskan bahwa tanpa kehadiran yang cukup, seseorang akan otomatis gagal. Ia kembali mengingatkan ajarannya, jangan hanya berpikir satu langkah ke depan, tetapi 2 atau 3 langkah sekaligus. Setelah ditegur, Isela terlihat murung, dan di hadapannya muncul Luca Traverse. Isela menggerutu karena harus berpasangan dengannya selama setahun. Luca menjawab santai bahwa semua ini adalah pengaturan Milia. Isela mengernyit, tetapi Luca menjelaskan bahwa kelas SA hanya bisa diambil oleh siswa A-kelas dan S-kelas sekaligus. Ia menyiratkan bahwa Isela tidak mungkin mendaftarkan diri sendiri tanpa arahan. Di Akademi Hernan, kelas ditentukan oleh status. S-kelas biasanya hanya mengambil kelas eksklusif S-kelas karena gengsi, sementara SA menjadi tempat bagi mereka yang sedikit kurang untuk S-kelas atau sedikit terlalu unggul untuk A-kelas. Isela memang tidak peduli gengsi, tetapi ia sadar bahwa pendaftarannya bukan atas inisiatif sendiri. Ia menyimpulkan bahwa ini kehendak Milia dan menerimanya. Namun ia bertanya-tanya bagaimana Luca bisa mengetahui hal itu, terlebih setelah melihat kemampuan pedangnya di alun-alun. Meski sempat curiga, ia memutuskan bahwa tugasnya hanya menjadi pedang Milia. Creepy Mosto kemudian memperkenalkan diri lagi sebagai mimpi buruk medan perang, dan 2 kali juara turnamen pedang Kekaisaran Hernan. Tidak ada murid yang menyambutnya. Suasana kelas SA memang canggung, percampuran siswa yang tersisih dari S-kelas dan siswa A-kelas yang ingin mencicipi standar S-kelas. Kebanggaan dan perbedaan status menciptakan jarak. Creepy menjelaskan bahwa dalam kelasnya mereka akan belajar bertarung dengan penggunaan kekuatan sihir seminimal mungkin. Banyak siswa terkejut. Creepy menjelaskan bahwa dalam pertempuran melawan manusia, kekuatan sihir tidak selalu bisa diandalkan karena terbatas. Jika dua pihak seimbang, saat kekuatan sihir habis, teknik pedang murni yang menentukan hasil. Ia kemudian memaparkan 3 tahap pembelajaran, pelatihan dasar, latihan melawan lawan acak, dan pertempuran kelompok. Perhatian siswa memudar, tetapi Creepy memperagakan tebasan tipu, gerakan dasar pedang modern yang memanfaatkan celah cahaya dan penglihatan sehingga bilah tampak menghilang. Isela mengakui kehebatannya. Creepy lalu menyuruh setiap pasangan mempraktikkan teknik tersebut. Luca dan Isela pun saling berhadapan. Isela menyatakan telah menguasai dasar seperti itu sejak lama. Luca menyindir bahwa itu melegakan karena ia tak perlu repot mengajarinya. Mereka sepakat melanjutkan duel yang sempat tertunda, tetap menggunakan teknik dasar tanpa sihir. Isela percaya tanpa sihir Luca tak berarti apa-apa. Luca mempersilakan ia menyerang lebih dulu,
tetapi Isela memberinya giliran. Saat Luka maju dan menebas, Isela sempat meremehkan, namun segera menyadari bahaya dan menangkis dengan tergesa. Pedangnya bergetar keras. Creepy mendekat dan menyadari bahwa Luka menggunakan teknik iron cutting, dasar ilmu pedang modern untuk memotong besi. Luka bahkan mencoba membelah pedang Isela pada tebasan pertama. Seandainya Isela sedikit lengah, pedangnya akan terbelah dan ia kalah. Isela mengakui telah meremehkannya. Ia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menyatakan akan bertarung sungguh-sungguh. Sebagai anggota, Knight, dan penjaga rahasia terdalam keluarga kekaisaran, ia memutuskan untuk serius. Sementara itu, Creepy mengamati kelas dengan perasaan getir. Ia berasal dari rakyat jelata yang menemukan bakat pedang secara kebetulan dan mengasahnya dengan usaha keras. Meski meraih kehormatan dan nama keluarga, Mosto, ia tetap dipandang rendah oleh bangsawan sejati. Ia datang ke Akademi Hernan dengan harapan menemukan murid bangsawan berbakat yang bisa mengangkat posisinya. Namun yang hadir di kelasnya kebanyakan bangsawan rendah atau rakyat biasa, dan sedikit yang benar-benar tertarik pada pedang. Saat menyaksikan duel Luka dan Isela, sesuatu bangkit dalam dirinya. Duel mereka sederhana, tanpa teknik mencolok, tetapi berat dan bersih, memperlihatkan makna dasar yang sesungguhnya. Ia merasakan kembali ambisi dan gairah seorang pendekar. Namun duel itu segera berakhir. Suara benturan terdengar, sebuah pedang terlempar dan menancap di tanah. Isela menang. Luka langsung menyadari kenyataan pahit setelah beberapa kali beradu pedang dengan sungguh-sungguh melawan Isela, ia sama sekali tidak bisa menang. Perbedaan di antara mereka terasa seperti tembok raksasa yang tak terlampaui. Bahkan jika ia menggunakan jurus pamungkasnya, ia tidak melihat secercah peluang kemenangan. Tanpa sihir pun jaraknya sudah sejauh ini, apalagi jika Isela menggunakan kekuatan malam. Meski mereka seumuran menurut data, jurang kemampuan itu tak terbantahkan. Ia juga merasakan tatapan para siswa yang tertuju pada mereka. Duel itu menarik perhatian lebih dari yang ia duga. Di saat yang sama, ada perasaan aneh dalam dirinya, semacam penyesalan atau kerinduan yang tak ia mengerti. Namun ia mengabaikannya dan dengan sengaja mengendurkan cengkeramannya. Pedangnya terlepas, terlempar, dan menancap di tanah. Ia mengakui kekalahan dengan tenang. Isela menatapnya dengan ekspresi heran sesaat, lalu kembali memasang wajah dingin. Creepy memuji keduanya karena telah menunjukkan betapa pentingnya dasar yang kokoh dalam ilmu pedang. Ia bahkan meminta maaf kepada Isela karena sempat meremehkannya sebagai rakyat biasa. Setelah itu, ia membebaskan mereka dari sisa pelajaran hari itu dan meminta Luka menemuinya di kantor setelah kelas sore. Setelah kelas sihir berakhir, Milia keluar dan mendapati Isela sudah menunggu. Ia heran karena Isela tampak melamun dan tidak menyadari kehadirannya. Ketika ditanya apa yang dipikirkannya, Isela gugup dan menyangkal apapun telah terjadi. Namun saat Milia menyebut nama Luka, reaksi Isela langsung terbaca jelas. Minat Milia pun semakin besar. Saat itu Otbo muncul dan menyapa mereka dengan canggung. Milia menyadari bahwa ia secara tak sengaja berada di kelas yang sama dengannya. Meski awalnya menganggapnya membosankan, ia melihat peluang baru ketika Otbo menyebut bahwa ia hendak makan siang dengan Luka. Milia mengusulkan agar mereka makan bersama. Otbo sangat antusias, sementara Isela tampak khawatir namun tak bisa menghentikannya. Di kafetaria kedua, mereka bertemu Luka. Otbo dengan ceria menjelaskan bahwa ia kini satu kelas dengan Milia. Luka menatap Milia dengan formalitas, tetapi ia meminta agar mereka berbicara santai sebagai sesama siswa. Mereka pun duduk bersama. Otbo hampir tersandung membawa makanan, namun akhirnya mereka mulai makan. Luka merasa curiga. Milia tampak santai tanpa maksud tersembunyi,
tetapi justru itu membuatnya waspada. Dari apa yang ia ketahui, Milia seharusnya dingin dan penuh perhitungan. Kini mereka malah semakin dekat, dan sulit baginya untuk menjaga jarak. Otbo terlihat sangat bahagia karena akhirnya tidak makan sendirian. Luka teringat bahwa dalam alur asli, Otbo akan tetap kesepian sampai bertemu protagonis tahun depan dan akhirnya menjadi antagonis awal. Ia membayangkan masa kecil Otbo yang tertekan dan merasa simpati. Ketika Luka tanpa sadar tersenyum melihat Otbo, ia mendapati Milia memperhatikannya dengan tatapan penasaran. Ia menegaskan bahwa ia tidak suka orang yang berbicara berputar-putar dan meminta Milia berbicara langsung jika ada maksud tertentu. Milia pun langsung menanyakan apa yang terjadi antara Luka dan Isela di kelas pedang. Isela terkejut hingga menjatuhkan roti ke dalam sup, membuat sup terciprat ke Otbo. Namun Luka tak bereaksi pada kekacauan kecil itu. Ia terkejut karena pertanyaan Milia terasa polos dan penuh rasa ingin tahu, berbeda dari bayangannya tentang dirinya. Milia menjelaskan bahwa Isela tampak aneh setelah kelas dan bereaksi kuat saat namanya disebut. Ia berbicara dengan mata berbinar, seperti gadis yang dipenuhi fantasi romansa. Luka mulai merasa bahwa mungkin Milia juga korban dari sesuatu yang lebih besar, sama seperti Otbo. Di tengah pikirannya yang kacau itu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Ponsel Luka bergetar tanpa henti, dan jendela sistem muncul di hadapannya. Syarat telah terpenuhi, sehingga petunjuk diperbarui. Dalam daftar petunjuk, 2 bagian terbuka. Bayangan yang menyelimuti akademi, kini menandai bahwa ia telah menemukan seseorang yang berhubungan dengan kegelapan akademi dan telah berhadapan langsung dengannya. Putri yang tak mati, juga menandai bahwa ia telah menjalin hubungan dengan identitas palsu Brit Cetek Hernan, Milia Ville. Namun masih banyak bagian yang belum terbuka. Sistem menyatakan bahwa jika 2 syarat dasar lagi terpenuhi, petunjuk tambahan akan diberikan. Luka menilai isi petunjuk itu dengan hati-hati. Ia khawatir karena tertulis bahwa Milia dan Isela akan berada dalam bahaya. Namun yang lebih mengganggunya adalah petunjuk tambahan yang belum terbuka. Berdasarkan intuisi pembaca novel web yang rakus, ia menduga bahwa syarat dasar itu berkaitan dengan kontrak yang pernah ia buat dengan Dewa Dunia Pandia di kehidupan sebelumnya, Lee Myung-hyun yang dipilih untuk membantu menyelesaikan cerita dunia tersebut. Petunjuk-petunjuk ini adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Mungkin peluang tersembunyi yang bahkan tidak ada dalam alur asli. Ia sempat membayangkan kemungkinan seperti lokasi jiwa agung kelima yang bahkan tidak pernah diperoleh protagonis. Ia merasa sedikit bersemangat, lalu mengingat bahwa ini masih setahun sebelum alur asli dimulai. Kepribadian orang-orang yang ia temui bisa berbeda dari yang ia ingat. Ia mengingatkan diri agar tidak terjebak prasangka. Tatapannya jatuh pada papan nama di depan kantor, Creepy Mosto. Setelah makan siang dan kelas sore, ia datang memenuhi panggilan. Ia telah menduga alasan Creepy akhirnya diturunkan menjadi instruktur kelas E di masa depan, kemungkinan besar karena kemarahan Milia atas diskriminasi terhadap Isela. Dalam alur asli, Creepy digambarkan kecil hati dan menjijikkan. Namun ini masih sebelum semua itu terjadi. Ia juga teringat bagian di mana mentor protagonis, mantan pendekar pedang terkuat kekaisaran, pernah berkata bahwa jika orang itu hadir di medan perang, perang akan berakhir lebih mudah. Protagonis bahkan sempat mempertimbangkan menyelamatkannya. Fakta bahwa pemenang 2 kali turnamen pedang kekaisaran itu kemudian menghilang selalu membuatnya penasaran. Luka mengetuk pintu dan masuk setelah dipersilakan. Creepy sedang memeriksa dokumen dan meminta Luka duduk. Percakapan ringan terjadi, meski di lemari hanya ada botol alkohol dan biskuit. Creepy menyadari ia bahkan tidak menyediakan teh atau kopi karena jarang ada tamu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya,
Creepy duduk berhadapan dengan Luka dan mengucapkan terima kasih. Duel Luka dan Isela telah mengubah suasana kelas. Para siswa yang sebelumnya tak tertarik menjadi menunjukkan semangat. Creepy mengaku bahwa hal itu membuatnya merenung dan mengingat kembali semangat seorang seniman bela diri yang hampir ia lupakan. Selama ini ia lelah menjadi pengajar. Ia memang memiliki ambisi untuk naik status sosial melalui murid bangsawan, tetapi ia juga sungguh ingin menghasilkan pendekar hebat. Namun sebagai instruktur kelas SA, ia hanya menghadapi siswa yang kurang tertarik pada dasar pedang. Ia pun menyerah dan memilih bersikap oportunis, memberi perlakuan baik pada bangsawan tinggi dan memperlakukan rendah mereka yang statusnya rendah. Kini, melihat perubahan berkat Luka dan Isela, ia merasa sesuatu bangkit kembali dalam dirinya. Creepy lalu menyampaikan maksud utamanya. Ia menawarkan agar Luka pindah ke kelas S dan belajar langsung dari salah satu instruktur kelas S yang ia kenal, orang yang mampu membawa mereka ke tingkat lebih tinggi. Orang itu tak diragukan lagi adalah mantan pendekar pedang terkuat Kekaisaran, mentor protagonis. Namun Luka menolak. Ia tidak ingin terlibat dengan protagonis. Ia hanya ingin menghindari kehancurannya sendiri. Creepy mencoba meyakinkan dengan mengatakan bahwa instruktur tersebut bahkan bisa membuat Luka menjadi pewaris pertama keluarganya. Ucapan itu menyinggung luka terdalam Luka sebagai putra kedua keluarga Traverse. Ia memperingatkan Creepy agar tidak mengulang penghinaan seperti itu. Namun Creepy melanjutkan dengan serius. Ia mengatakan bahwa meskipun ilmu pedang keluarga Traverse luar biasa, itu bukan gaya yang cocok untuk Luka. Reaksi Luka menjadi kasar, sisa emosi asli Luka Traverse menolak pernyataan itu. Creepy tetap bersikeras. Ia menyatakan bahwa Luka sendiri pasti merasakan ketidakcocokan itu, tetapi tetap memaksakan demi harga diri sebagai putra kedua. Lalu ia mengatakan bahwa ia bisa memperbaikinya. Ia menjelaskan julukannya, Mimpi Buruk Medan Perang, bukan hanya karena satu gaya pedang, melainkan karena kemampuannya menyerap dan menguasai setiap gaya yang ia temui, lalu memodifikasinya sehingga mustahil dilawan. Ia bisa membentuk ulang ilmu pedang Traverse agar sesuai dengan Luka. Ia menutup dengan janji akan membantu Luka mengalahkan kakaknya. Kata-kata itu terlalu mengejutkan. Di benak Luka terlintas percakapan terkenal antara protagonis dan bos pertengahan cerita, tentang kekuatan bernama, imitasi, kemampuan menyerap dan menguasai teknik apapun lalu mengubahnya agar tak bisa ditangkal. Segalanya tersambung. Saat itu ponselnya kembali bergetar keras. Petunjuk diperbarui. Judul baru muncul, Mimpi Buruk Medan Perang, Creepy Mostos seorang seniman bela diri, sang peniru. Syarat telah terpenuhi, menghadiri kelas Creepy dan memperoleh itikat baiknya. Menyadari bahwa kemampuan Creepy dan sang peniru adalah satu dan sama. Luka menyadari kebenaran yang mengejutkan. Creepy Mosto adalah sang peniru. Luka tidak langsung menjawab dan memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan. Setelah berpisah dan kembali ke asrama, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa petunjuk yang diterimanya. Isi petunjuk itu membuat pikirannya kusut. Ia menyimpulkan bahwa setelah kalah dari protagonis dan dikeluarkan dari akademi, Creepy kemungkinan besar bergabung dengan Demons. Dengan kemampuannya, organisasi itu pasti bisa memberinya apa yang ia inginkan. Setelah mengetahui bahwa Creepy adalah sang imitator, berbagai kejadian masa lalu mulai terasa seperti pertanda. Saat duel antara protagonis dan Creepy, ucapan-ucapan bernada samar seolah mengisyaratkan sesuatu. Begitu pula saat pertemuan pertama protagonis dengan imitator, dan ketika akhirnya imitator dikalahkan, kata-kata yang terdengar seperti teka-teki kini terasa sebagai foreshadowing yang jelas. Luka bertanya-tanya apakah Creepy memang sengaja menyembunyikan identitasnya karena kebencian publik terhadapnya.
Ia juga mulai mencurigai bahwa orang-orang lain yang menghilang mungkin muncul kembali sebagai bos di paruh akhir cerita. Beberapa sudah bisa ia tebak. Namun ia kebingungan memikirkan Milia dan Isela, yang menghilang di tengah cerita tetapi tidak pernah muncul lagi di paruh akhir. Tidak ada karakter yang sepenuhnya cocok dengan mereka, meski ada satu sosok yang memiliki gabungan sifat keduanya, tetapi orang itu seharusnya tidak mungkin ditemui di awal atau pertengahan cerita. Dengan pikiran penuh pertanyaan, Luka memasuki kamar asramanya. Tiba-tiba seekor burung kecil berwarna biru langit menabraknya sambil menjerit nyaring. Ia menghindar secara refleks, dan burung itu menabrak dinding sebelum meluncur jatuh ke lantai. Bella keluar menyambutnya dengan wajah lelah. Asrama Luka adalah suite mewah bertingkat 2 yang luas, cukup untuk 10 orang, lengkap dengan ruang-ruang terpisah. Kebanyakan bangsawan membawa beberapa pelayan, tetapi Luka hanya membawa Bella, yang kini tampak sangat kelelahan karena Waisel, burung itu, terus gelisah merindukan tuannya. Waisel segera bangkit dan terbang ke bahu Luka, menggosokkan paruhnya dengan manja. Burung itu adalah Skybird yang dibangkitkan kembali dengan kekuatan hidup Luka. Saat ini ia masih kecil, tetapi kelak bisa tumbuh sebesar langit ketika menyerap lebih banyak energi kehidupan. Kilatan listrik menari di sayapnya, dan kekuatan bawaan itu mengalir ke tubuh Luka. Salah satu dari 7 kekuatan langit, kekuatan petir, yang paling destruktif. Luka yakin dirinya mampu menanggung beban itu lebih baik daripada orang biasa. Bella menanyainya tentang kehidupan akademi. Luka menjawab singkat. Saat Bella mendesaknya soal teman, ia mengaku telah makan siang bersama Otbo serta 2 gadis, Milia Vile dan Isela. Bella terkejut mendengar nama sang putri. Luka menegaskan bahwa ia tidak berniat terlibat dalam perebutan tahta maupun konflik politik dengan kakaknya, Wilde Traverse. Respons Bella yang terdengar campur aduk membuatnya heran. Ia kemudian meminta dokumen yang telah Bella siapkan. Setelah membacanya, Luka memuji kompetensinya dan masuk ke kamar tidur, meninggalkan Bella yang kesepian. Ia menyesali tidak membawa pelayan lain sebagai teman. Di tempat lain, seorang pria tampan berambut perak panjang dengan monokel, Martin Curves, tersenyum puas melihat panel batu sihir yang menampilkan data staf dan siswa Akademi Hernan. Ia berhasil menyusup, dan kini hanya perlu satu celah untuk menguasai segalanya. Ia berniat merekrut orang-orang berbakat untuk mempercepat rencananya. Namun ia heran melihat sedikitnya informasi tentang Luka Traverse. Ia mengingat telah menempatkannya di kelas A, tetapi kini Luka berada di kelas S, dan trio bodoh yang terkait dengannya mengambil cuti. Meski ada variabel tak terduga, Martin tetap tersenyum, menganggap tantangan sebagai hiburan. Martin, guru baru yang populer karena sikap lembut dan wajah tampan, keluar dari kantornya. Di sudut terpencil kampus, ia menemukan 3 siswa yang membolos dan gelisah akan masa depan mereka. Dengan memperlihatkan sekilas pupil merah menyala, ia membisikkan tawaran iblis, jika mereka membantunya, semua masalah mereka akan terselesaikan. Sementara itu, Luka mencocokkan dokumen dari Bella dengan informasi di ponselnya. Ia memastikan bahwa tahun ini adalah tahun keamanan akademi ditembus. Dalam daftar staf baru, ia menemukan nama Martin Curves, mata-mata Demons yang dicerita asli baru terungkap setelah perang pertengahan cerita. Luka menyadari bahwa jika ia menggagalkan rencana Martin sejak awal, kehidupan sekolah protagonis akan jauh lebih lancar. Ia membaca kembali 3 permintaan dari dewa yang mengirimnya ke dunia ini, membantu protagonis menghindari pilihan salah, menyelidiki keberadaan karakter yang seharusnya muncul namun tidak, dan menikmati hidup sepenuhnya. Jika ia menghalangi Demons, ketiganya bisa terpenuhi. Meski ia bisa saja hidup aman dengan mengabaikan semuanya, ia teringat wajah-wajah para calon villain yang tersenyum polos saat makan siang.
Bagaimana orang-orang yang bisa tertawa begitu ringan berubah menjadi antagonis yang dibenci? Luka memutuskan untuk memikul kesialan itu sendiri agar yang lain tidak perlu menanggungnya. Saat tekadnya bulat, ponselnya tiba-tiba bergetar, meski bukan waktunya menerima petunjuk baru. Di layar muncul notifikasi, aplikasi baru telah terpasang. Luka menyadari bahwa mungkin tekadnya telah menyenangkan sang dewa, dan ia kini menerima sebuah hadiah baru. Otbo mengeluh lapar, sementara ia mengaku melewatkan sarapan karena bangun kesiangan. Bagi Luka, jadwal Akademi Hernan tergolong santai. Kelas dimulai pukul 9 pagi, banyak jeda istirahat, dan sering selesai lebih awal. Meski demikian, tingkat pelajarannya tidak rendah. Bagi Luka yang pernah menjalani belajar malam tanpa henti semasa sekolah, ritme ini terasa ringan. Karena sering mengambil kelas umum bersama, Luka, Milia, Isela, dan Otbo secara alami membentuk sebuah kelompok beranggotakan 4 orang. Luka merasakan semacam kerinduan masa sekolah yang terpuaskan. Ia menikmati dinamika kelompok itu, seorang putri yang menyembunyikan identitas, senjata rahasia keluarga kekaisaran, dan seorang putra kedua bangsawan yang kekanak-kanakan mengisi posisi seperti adik baginya. Dalam 3 hari, mereka menjadi akrab, meski Isela masih menjaga jarak dari Luka dan Otbo, bersikap hangat hanya kepada Milia. Mereka menuju kafetaria ketiga untuk makan siang karena lebih dekat dengan gedung kelas berikutnya. Obrolan ringan berlanjut tentang kelas sore, pelatihan fisik dasar selama 3 jam. Otbo menganggapnya mimpi buruk, mengeluh bahwa olahraga menguras kekuatan sihirnya. Luka menanggapinya santai dan menyuruhnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membentuk otot. Milia berseloroh bahwa ia menyukai pria bertubuh tebal, membuat suasana makin riuh. Setelah makan dan menikmati kopi serta kue di kafe, mereka menuju lapangan olahraga ketujuh. Namun suasana di sana suram. Ketika Luka menanyakan nama profesor, Otbo menjawab Mantas Servoka. Wajah Milia langsung memucat. Luka menyadari bahwa mereka telah memilih kelas pelatihan fisik Mantas tanpa mengetahui reputasinya. Tak lama kemudian, seorang wanita tua berkulit legam terbakar matahari dengan rambut putih pendek dan seragam perwira Angkatan Darat Kekaisaran Hernan berdiri di podium. Dengan suara menggelegar, ia memperkenalkan diri sebagai Mantas Servoka, mantan komandan unit tugas khusus. Ia berjanji akan meningkatkan kemampuan fisik dasar para siswa hingga melampaui siapapun. Kelas dimulai dengan lari mengenakan perlengkapan sihir khusus yang terus menguras mana, berubah berat, dan sekaligus memberi pemulihan terbatas. Berlari dengan perlengkapan itu terasa menyiksa, terutama bagi penyihir seperti Otbo yang memiliki mana besar tetapi stamina lemah. Mantas memerintahkan mereka berlari hingga seluruh stamina dan mana terkuras. Suaranya yang keras tanpa pengeras membuat telinga berdengung. Di tengah penderitaan mayoritas siswa, 2 orang justru menonjol, Luka dan Isela. Sebagai petarung, kelas itu terasa menyenangkan bagi mereka. Mereka berlari dengan dominan, mengitari lapangan 3 kali saat yang lain baru sekali. Mantas bahkan harus menghentikan mereka saat waktu istirahat agar tidak terus berlari. Sementara itu, Milia hampir tumbang, ditopang Isela sebagai penentu ritme. Luka memilih menemani Otbo, membenarkan postur dan napasnya agar mampu bertahan. Berkat arahan Luka, Otbo perlahan menemukan ritmenya meski tetap kesiksa. Setelah 2 set latihan 50 menit dengan istirahat 10 menit, Mantas mengakhiri kelas pertama itu. Para siswa kelelahan total. Luka pergi mencari air untuk Otbo, namun harus berjalan lebih jauh ke keran. Di sana, 3 siswa kelas 2 menghadangnya. Mereka menyatakan tidak menyukainya dan berniat menghajarnya. Luka merasa situasinya familiar, seolah adegan yang pernah ia lihat dalam cerita. Ia meletakkan botol air dan mempersilakan mereka menyerang.
Ketiganya maju bersamaan, tetapi Luka mendominasi dengan mudah. Dengan gerakan minimal, ia menghindar dan menyerang titik vital mereka, membuat mereka terpukul mundur. Latihannya selama ini demi melampaui Wilde Traverse jauh melampaui pelatihan dasar tahun pertama, sehingga serangan para siswa kelas 2 terasa lamban dan tak terarah. Mereka mencoba menyerang bergantian untuk menguras tenaganya, namun tanpa teknik bela diri yang benar, mereka gagal menyentuhnya satu kali pun dan justru kehabisan stamina sendiri. Setelah menjatuhkan mereka, Luka menanyai siapa yang menyuruh mereka. Ketiganya ragu, takut pada pihak yang memerintahkan. Akhirnya salah satu hendak mengaku bahwa orang yang menyuruh mereka mempermalukan Luka adalah seseorang berinisial M. Tiba-tiba kepalanya meledak. Keheningan mematikan menyelimuti tempat itu. Dua lainnya pun mengalami nasib sama, kepala mereka pecah dalam ledakan berdarah. Luka terpaku, tak mampu mencerna apa yang terjadi. Sebuah suara lembut dan manis terdengar dari belakangnya. Ketika berbalik, Luka melihat seorang pria berambut perak panjang dengan monokel dan senyum lembut yang menipu, Martin Curves. Deskripsi karakter itu langsung muncul di benaknya. Ia adalah karakter asli cerita, sosok yang seharusnya belum ia temui pada tahap ini. Untuk pertama kalinya sejak merasuki tubuh ini, jantung Luka berdebar keras. Ia sadar telah bertemu seseorang yang sama sekali belum seharusnya muncul di hadapannya. Martin Curves, pemilik mata iblis, berdiri di hadapan Luka. Luka tidak ingin berhadapan langsung dengannya karena ia hampir tidak memiliki informasi tentang pria itu. Dalam cerita asli, Martin nyaris tidak terlibat langsung dengan protagonis. Identitasnya memang terungkap, tetapi bahkan setelah regresi, ia tidak banyak bersinggungan dengan tokoh utama. Kemungkinan besar karena Martin tidak pernah ditugaskan menangani protagonis. Dalam kebingungan, Luka mencoba memutar otak. Anehnya, ingatannya tentang novel-novel lain terasa kabur. Ia hanya mengingat detail cerita dunia ini. Di tengah kekacauan pikiran itu, satu gagasan muncul tajam, jika Martin bergerak, ia harus dibunuh. Luka tidak tahu apakah itu naluri Luka Traverse asli atau pikirannya sendiri, tetapi ia memahami bahwa jika Martin memanfaatkan situasi ini, hasilnya akan menjadi yang terburuk. Untungnya, Luka telah lebih dulu memperoleh kekuatan Skybird. Kekuatan langit, khususnya petir, mampu melawan kekuatan iblis. Demonic Eye milik Martin adalah kekuatan yang diciptakan iblis. Meski belum sepenuhnya terbangkitkan, Luka yakin setidaknya sekali ia bisa memanfaatkannya jika Martin memperlihatkan kekuatan iblisnya dan lengah. Ia menggenggam gagang pedangnya. Martin menafsirkan sikap waspada itu sebagai ketegasan seorang anak muda yang siap menghabisi saksi. Ia justru merasa tertarik. Dengan nada lembut, Martin berlutut di dekat mayat para siswa dan menyebut kejadian itu sebagai sihir gelap kuno. Ia mengenali Luka sebagai siswa yang terkenal sejak upacara masuk dan menyiratkan bahwa mungkin ada orang iri yang mencoba menjatuhkannya. Ia menyarankan agar kejadian ini dirahasiakan demi melindungi Luka, lalu meminta Luka datang ke kantornya nanti untuk membicarakannya dengan tenang. Bagi Luka yang mengetahui kebenaran, sikap itu menjijikkan. 3 siswa tewas, kepala mereka meledak, dan Martin, yang jelas bertanggung jawab, berpura-pura peduli. Luka menyadari bahwa rencana Martin adalah memanfaatkan kejadian ini sebagai alat ancaman di masa depan. Namun Luka menolak mengikuti alurnya. Dengan sikap bangsawan yang tenang, ia menegaskan bahwa jika ini benar sihir gelap kuno, maka artinya ada penyihir gelap yang menyusup ke Akademi Hernan, dan itu tidak boleh diabaikan. Bahkan jika reputasinya terancam, pelaku harus diungkap. Jawaban tegas itu membuat senyum Martin sedikit goyah. Ia mencoba menggertak dengan menyebut reputasi Luka yang sudah dipenuhi rumor, tetapi Luka membalas bahwa siapapun yang mencoba menjatuhkan House Traverse harus membayar.
Menyadari situasi tidak menguntungkan, Martin memutuskan mundur sementara. Namun sebelum itu, ia membuka matanya lebar-lebar, pupilnya memerah, demonic eye aktif. Luka tahu saatnya telah tiba. Ia sudah menyiapkan diri untuk mengerahkan energi petirnya, berharap Martin lengah. Jika berhasil membunuhnya sekarang, kecurigaan akan lenyap karena jejak kekuatan iblis akan ditemukan di tubuh Martin. Namun sebelum luka bergerak, kehadiran lain terasa. Seorang pemuda berambut pirang keemasan dengan sikap elegan mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai Mika Welk, putra sulung keluarga bangsawan Welk, keluarga Markis yang dikenal sebagai Watchers, karena kemampuan garis keturunan mereka melihat hal-hal yang tak terlihat orang biasa. Mika telah menghubungi Dewan Siswa dan meminta semua saksi tetap di tempat. Martin mencoba tetap tinggal dengan alasan menjaga luka yang terguncang, tetapi Mika dengan halus membawa luka menjauh. Setelah cukup jauh, Mika menghela napas panjang dan mengaku bahwa situasi tadi berbahaya. Mata keluarga Welk mampu melihat sesuatu yang mengerikan pada guru itu, kekuatan yang tidak wajar. Luka terkesan. Bahkan tanpa kebangkitan penuh, Mika sudah bisa merasakan kekuatan iblis. Mika mengaku dekat dengan Wilde dan memang ditugaskan mengawasi luka. Ia menyerahkan kode kontaknya, menyarankan agar luka menghubunginya jika terjadi sesuatu. Luka menerimanya dengan sopan dan kembali ke teman-temannya, yang terkejut melihat noda darah di wajahnya. Ia harus bersusah payah menjelaskan. Insiden itu membuat Luka diperiksa untuk sementara waktu. Cepat dipastikan bahwa ia bukan pembunuh, tetapi alasan mengapa ia menjadi sasaran tetap diselidiki. Tidak ditemukan hubungan antara para siswa kelas 2 dengan kekuatan iblis. Sementara itu, situasi memburuk, Martin Curves menghilang. Ia kabur sebelum penyelidikan mendalam dilakukan. Luka menyadari kemungkinan ada agen demons lain selain Martin. Demi keselamatannya, pihak akademi melarangnya keluar kampus akhir pekan itu. Biasanya, setelah 2 minggu pertama, siswa menantikan kesempatan pertama pergi ke kota Havok. Namun kali ini, hanya Luka yang dibatasi. Teman-temannya awalnya bersemangat mengajaknya pergi bersama. Luka menyampaikan dengan terus terang bahwa ia tidak bisa ikut. Otbo terkejut, tetapi Milia menerima dengan santai. Bukannya kecewa, sang putri justru mengeluarkan peta dengan wajah berseri dan mengusulkan menjelajahi akademi sebagai gantinya. Dengan begitu, rencana akhir pekan mereka berubah menjadi petualangan baru di dalam lingkungan Akademi Hernan, dipimpin oleh semangat nekat sang putri. Dalam kegelapan sempurna, Milia terlelap di ruang terpisah dari dunia luar yang diciptakan oleh artefak sucinya, Dimension Core. Di tempat itu, ia sepenuhnya aman, tetapi juga terputus dari segala informasi tentang dunia luar. Saat waktu yang ditentukan tiba berkat sihir waktu bawaan artefak tersebut, ia terbangun, meregangkan tubuh, lalu menjentikkan jarinya. Kegelapan terbelah, memperlihatkan kamar yang dipenuhi darah dan daging, dengan Lisel Pandriga berdiri tegap di tengahnya. Begitu Milia muncul di atas ranjang, Isela menundukkan kepala dan menyapanya. Milia mengingatkannya untuk memanggilnya hanya Milia. Setelah bertukar salam, Milia berjalan keluar kamar dengan tenang, menghindari mayat dan genangan darah yang telah menjadi pemandangan biasa baginya. Di luar kamar, mayat-mayat bahkan lebih banyak, menutupi lantai seperti karpet. Isela telah membersihkan sebagian sehingga masih ada ruang untuk berjalan, meski kaki tetap basah oleh darah. Milia mengeluhkan bahwa bahkan di hari seperti ini para pembunuh masih dikirim, lalu mengakui bahwa ia hanya melampiaskan kekesalannya. Setelah membersihkan diri dengan air mengalir, terungkap bahwa meski berstatus putri kekaisaran, Milia tak bisa memelihara pelayan karena terlalu banyak pembunuh yang datang dan tak ada yang bertahan lama. Di istana, ia dipandang sebagai aib keluarga kekaisaran, anak luar nikah yang asal-usulnya diragukan.
Namun ketika artefak kerajaan, Dimension Core, memilihnya, perdebatan besar terjadi. Meski banyak yang menentang, pemilihan itu dianggap bukti darah kerajaan, dan ia resmi menjadi putri dengan nama Brit Stek Hernan serta memperoleh Lisel Pandriga sebagai pengawalnya. Saat itu, perebutan tahta telah memanas antara pangeran pertama dan pangeran ketiga. Kehadiran Milia menjadi variabel berbahaya karena artefak suci meningkatkan peluang faksinya. Karena ia tak memiliki basis kekuatan yang kuat, kedua pihak sepakat bahwa menyingkirkannya akan lebih mudah daripada membiarkannya hidup. Maka pembunuh terus dikirim tanpa henti. Milia mengenang masa kecilnya ketika pertama kali menyaksikan Isela membantai para pembunuh. Ia muntah ketakutan, lebih terguncang oleh ketenangan dingin Isela daripada oleh para penyerang itu sendiri. Namun saat melihat Isela yang berlumuran darah meminta maaf karena mengotori kamar tidurnya, Milia menyadari bahwa ia telah benar-benar terjerumus dalam perebutan kekuasaan yang kotor. Ia memutuskan untuk bertahan hidup. Ia belajar menggunakan Dimension Core, mencari pelindung, dan berusaha membangun faksi kecil. Berkat artefak dan Isela, ia selamat dari berbagai percobaan pembunuhan dan dijuluki putri yang tak mati. Meski hidupnya perlahan stabil, ia mempertanyakan apakah ia harus terus hidup dalam ketakutan. Ia makan dengan was-was, tidur hanya dengan bantuan artefak dan Isela, tanpa pernah benar-benar diperlakukan sebagai putri. Keinginan untuk melarikan diri sempat muncul. Wali yang membimbingnya menyarankan agar ia mencoba seperti kaisar di masa lalu, pergi ke akademi dengan nama berbeda dan menjalani kehidupan lain. Di sana, selama kewarasan masih dijaga, para pembunuh tak akan mudah bergerak. Setelah mempertimbangkan dan menghadapi lebih banyak ancaman, Milia menerima saran itu, berharap dapat membangun kekuatan baru di tempat yang lebih aman. Ia juga memikirkan Isela yang selama bertahun-tahun tak pernah benar-benar beristirahat, selalu berjaga, mencicipi makanan untuk memastikan tak beracun, dan mengurus segalanya. Milia ingin Isela beristirahat dan ia sendiri ingin memiliki orang terpercaya selain Isela. Terinspirasi oleh kalimat dalam sebuah novel bahwa ikatan masa muda menjadi harta seumur hidup, ia memutuskan menantang kemungkinan itu. Setelah semua persiapan selesai, Milia dan Isela meninggalkan rumah tempat mereka tinggal beberapa tahun sejak keluar dari istana. Dengan harapan kembali bersama teman-teman baru, mereka berangkat menuju Havok. Di akademi, Milia dengan ceria mengusulkan petualangan menjelajahi akademi kepada Otbo dan Luka. Otbo terkejut, sementara Isela menegur Otbo yang terdengar meragukan. Luka, setelah menilai situasi, menyetujui ide itu. Milia menunjukkan peta dan legenda-legenda akademi yang telah ia teliti. Otbo khawatir tentang akhir pekan dan hukuman Luka yang harus tetap di akademi. Luka memang harus tinggal karena hukuman, dan akhirnya Otbo menyerah untuk ikut. Dalam pikirannya, Luka menilai bahwa menjelajah akademi bersamanya menguntungkan. Musuh-musuhnya tak akan mudah mendekat selama ia bersama Milia, dan mungkin ada harta baru sejak kedatangan sang protagonis. Ia memang berniat menguji anugerah dari dewa akhir pekan itu. Ia membandingkan Isela dengan Bella, pelayan pribadinya yang serba bisa dan telah merawatnya sejak kecil, meski kekuatan sejati Bella belum ia ketahui sepenuhnya. Ketika Milia menyebut legenda patung di hutan Pia, Luka memastikan ia mendengarkan. Milia kemudian mengungkapkan niat memasuki area terlarang di hutan itu. Luka menyebutnya gila, sementara Otbo panik memikirkan hukuman jika guru mengetahui. Milia menenangkan mereka dengan percaya diri, mengandalkan Isela sebagai pelindung. Akhirnya Otbo menyerah. Milia melipat peta dan dengan penuh semangat mengumumkan ekspedisi pertama legenda akademi akan dimulai esok hari. Kelompok ekspedisi pun terbentuk. Setelah berpisah, Luka kembali ke kamar asramanya, berbaring di tempat tidur, mengeluarkan ponsel,
dan melihat notifikasi bahwa aplikasi pengumpulan fragmen petunjuk sedang berjalan. Aplikasi baru yang diberikan oleh Dewa, Hint Fragment Collection, menampilkan penjelasan fungsi dan batasannya. Aplikasi itu dapat menggabungkan informasi menjadi petunjuk terpisah, lalu menyusunnya menjadi satu dokumen. Namun, hanya satu kompilasi yang bisa dibuat untuk setiap petunjuk dalam satu waktu, hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada perkembangan cerita, dan jumlah informasi yang dimasukkan pun terbatas. Luka memahami bahwa ia tidak bisa memasukkan informasi sembarangan sebagai celah, dan tidak bisa memperoleh petunjuk yang cukup penting untuk mengubah alur utama. Meski terdengar penuh batasan, ia melihat potensi besar di dalamnya. Ia mengingat bahwa benang-benang penting cerita tidak mudah berubah. Bahkan jika ia memperoleh kekuatan berguna sekarang, itu tak akan mengguncang alur utama. Ia teringat bahwa saat protagonis menyelidiki legenda akademi, hasilnya selalu nihil. Namun dalam proses itu, pernah ditemukan jejak yang ditinggalkan oleh Demons. Luka memusatkan perhatian pada bagian tersebut. Ia berpikir bahwa pada saat protagonis menyelidiki, kemungkinan besar Demons sudah mengambil semua yang berkaitan dengan legenda akademi. Tetapi sekarang, ketika Martin tiba-tiba tidak lagi terlibat, mungkin masih ada pertemuan takdir yang belum ditemukan. Dengan seringai tipis, Luka memasukkan informasi tentang patung di hutan Pia, salah satu legenda Akademi Hernan. Setelah ia menekan kirim, ikon lingkaran muncul seakan sedang mencari informasi. Layar kemudian menampilkan judul legenda tersebut dengan 5 slot informasi kosong dan keterangan bahwa ia memiliki 10 kesempatan memasukkan informasi tambahan. Luka menyadari sistem baru berupa batas jumlah entry informasi. 10 terasa cukup banyak sekaligus mungkin kurang. Karena belum tahu informasi apa lagi yang harus dimasukkan, ia memutuskan memikirkannya esok hari dan menutup ponselnya. Saat itu Bella memanggilnya, terkejut mendengar bahwa ia tidak bisa keluar besok. Luka menjawab bahwa ia akan pergi bersama teman-temannya. Bella langsung berlari ke kamar dengan mata berbinar, memastikan siapa saja yang ikut. Mendengar bahwa teman-temannya memilih tinggal di akademi demi menemaninya, Bella terlihat terharu. Luka bersikap acuh, mengatakan bahwa ia memang berniat berjalan-jalan di dalam akademi. Ia kemudian meminta bantuan Bella untuk menyelidiki hal-hal mencurigakan yang mungkin masuk ke akademi, selama tidak berbahaya. Bella langsung memahami bahwa ia merujuk pada kemungkinan kaki tangan orang yang mencoba menjebaknya. Bella khawatir dan menyarankan tetap berada di sisi Luka demi perlindungan. Namun Luka menyebut bahwa selama putri tak mati berada di dekatnya, ia kecil kemungkinan berada dalam bahaya. Bella mengakui rumor tentang sang putri, yang selalu selamat meski banyak pembunuh dikirim padanya. Luka menunjukkan Waisel, dan burung biru langit itu terbang masuk dan mendarat di bahunya. Bella tersenyum melihat pertumbuhannya. Ia berjanji bergerak dengan sangat diam-diam. Saat Luka hendak mengingatkannya untuk berhati-hati, Bella telah menghilang tanpa jejak. Ia menyadari kekhawatirannya tidak perlu, karena pelayannya memang sangat kompeten. Keesokan harinya, mereka berkumpul di pintu masuk hutan Pia. Hutan itu luas dan cocok untuk berbagai pembelajaran, observasi mana alami, budidaya herbal khusus, serta latihan tempur di berbagai medan. Namun karena luasnya, orang mudah tersesat tanpa pemandu. Milia dan Isela tampak bersemangat, sementara Otbo masih cemas. Luka terkesan oleh lebatnya hutan itu, berbeda dari pegunungan padat yang ia kenal sebelumnya. Milia langsung mengarahkan mereka menuju zona terlarang di bagian dalam. Otbo terkejut karena mereka pergi tanpa pemandu. Milia menjawab bahwa tak ada pemandu yang mau membawa mereka ke zona terlarang. Saat Otbo khawatir akan tersesat, Milia menyatakan bahwa ia tidak pernah melupakan jalan yang pernah ia lalui. Ia menyebutnya seperti sihir,
tetapi sebenarnya ia memang tak pernah lupa rute. Isela bahkan berkata bahwa jika tersesat, ia bisa menggendong mereka dan berlari lurus ke satu arah. Kecemasan Otbo sedikit mereda. Luka menyadari kemampuan Milia mungkin berkaitan dengan Dimension Core, meski rahasia artefak itu bahkan di cerita asli tidak sepenuhnya terungkap. Ia menahan rasa ingin tahunya dan memilih melanjutkan perjalanan. Ketika Luka menyebut bahwa mereka sebaiknya langsung menuju tujuan jika tidak berkemah, Otbo panik mendengar kata berkemah. Milia justru tampak heran dan mengira mereka memang akan berkemah. Isela membawa tas besar yang tampaknya berisi perlengkapan. Luka menyebut Milia gila, Isela tersinggung dan mengancamnya, dan suasana menjadi kacau. Akhirnya mereka sepakat membatalkan rencana berkemah dan memutuskan kembali sebelum gelap. Untuk mempercepat perjalanan, Isela dan Luka menggendong Milia serta Otbo dan berlari menuju zona terlarang. Luka menikmati pemandangan hutan yang terasa seperti dunia fantasi sejati. Pepohonan tua berlumut, bayangan rerumputan yang bergerak, dan aroma dedaunan menciptakan sensasi berbeda dari Havok. Ia merasa seperti anak kecil yang bersemangat. Tiba-tiba ia merasa seolah mendengar bisikan. Ia mengenali suara itu sebagai Luka Traverse, pemilik asli tubuh ini. Ia menganggapnya sebagai peringatan agar tidak terlalu terlena. Luka tersenyum pahit, merasa aneh ditegur oleh versi remaja dari dirinya yang lain. Namun ia tidak membenci situasi ini. Ia memahami kehidupan Luka Traverse dan menegaskan dalam hati bahwa janjinya untuk mengabulkan keinginan pemilik tubuh itu bukanlah kebohongan. Ketika mereka tiba di batas zona terlarang, suasananya berubah drastis. Di dalamnya gelap, lembab, dan sejuk, seolah dunia lain. Waktu menunjukkan sekitar pukul 9 lewat. Milia tampak semakin bersemangat, sementara Otbo gemetar cemas. Meski demikian, setelah sampai sejauh ini, ia memutuskan untuk masuk. Luka melangkah lebih dulu melewati batas. Milia mengikutinya sambil tertawa kecil. Otbo dan Isela pun menyusul. Keempatnya memasuki zona terlarang. Tak lama setelah mereka masuk, seseorang yang lain juga memasuki zona terlarang tersebut. Zona terlarang sesuai dugaan terasa lembab, gelap, dan dingin. Lumut tumbuh di mana-mana sehingga tanah menjadi licin. Otbo terpeleset dengan cara yang begitu klise hingga tak lagi terasa baru. Dengan sihir cahaya kecil yang menerangi sekitar, suasana mereka benar-benar seperti penjelajah. Milia tampak semakin bersemangat. Ia memimpin di depan dengan wajah antusias, sementara Isela mengikutinya dengan waspada. Ketika Luka menanyakan apakah ia memiliki petunjuk jelas, Milia awalnya menjawab tidak, lalu mengingatkan kembali legenda tempat itu. Dahulu, kaum bidah yang menyembah dewa terlarang tinggal di hutan ini. Setelah mereka dimusnahkan, dewa itu mengutuk tempat suci mereka. Sumber kutukan disebut-sebut berasal dari sebuah patung di pusat hutan Pia. Milia menjelaskan bahwa zona terlarang berbentuk lingkaran, sehingga kutukan menyebar dari patung di tengah. Mereka hanya perlu menuju pusat. Otbo bingung menentukan arah, tetapi Milia tetap yakin karena ia tidak pernah tersesat. Luka memahami bahwa kepercayaan diri itu berasal dari kemampuan persepsi ruangnya. Semakin dalam mereka masuk, udara menjadi semakin berat, gelap, dan dingin. Suhu terasa tak wajar. Bahkan Luka mengakui dingin itu tak masuk akal tanpa campur tangan sihir. Otbo akhirnya menggunakan sihir penghangat dan menawarkan untuk melakukannya pada Luka juga. Setelah saling membantu, mereka bersiap melanjutkan, namun Luka menyadari Milia dan Isela telah menghilang. Di sisi lain, Milia dan Isela terus berjalan tanpa khawatir. Milia yakin Luka mampu bertahan sendiri. Ia merasa mereka hampir mencapai pusat. Ia menjelaskan bahwa tanpa Dimension Core,
ia mungkin tak akan menemukan tempat ini karena hutan dipenuhi sihir yang membuat penyusup tersesat dan kembali ke pintu masuk. Akademi tidak mungkin membiarkan tempat benar-benar berbahaya tanpa pengamanan. Tiba-tiba Isela merasakan sesuatu dan mencabut pedangnya. Dari semak-semak muncul sosok besar yang menyerang mereka. Isela menahannya tanpa terdorong mundur. Dalam cahaya, wujudnya terlihat seperti golem berbentuk manusia, namun lebih halus dan berlapis logam dengan persendian, mirip patung atau prajurit bersirah. Isela menahannya dalam adu kekuatan. Milia memastikan apakah itu patung legenda, tetapi tampaknya lebih seperti infanteri bersirah. Dengan izin Milia, Isela mendorongnya hingga terjatuh dan menghantamkannya dengan pedang. Namun mesin itu mendeteksi guncangan di atas ambang batas dan beralih ke mode mematikan. Bilah senjata muncul dari lengannya dan ditepis Isela. Sebuah pohon roboh akibat tebasan yang meleset. Kekuatan infanteri bersirah itu meningkat drastis. Isela kini harus bertarung dengan kekuatan penuh. Ia merasakan perbedaan jelas dari sebelumnya. Tiba-tiba sihir berkumpul di mulut mesin itu. Isela memukul rahangnya, tetapi tetap saja sinar energi ditembakkan, meledakkan pohon dan memicu api. Situasi memburuk. Isela meminta Milia masuk ke dalam Dimension Core demi keselamatan. Milia ragu karena luka dan Otbo belum terlihat, namun akhirnya ia hendak mencari mereka agar semua bisa bersembunyi di dalam artefak. Tepat saat ia berbalik, seseorang menyentuh dahinya. Luka dan Otbo muncul. Mereka mengikuti keributan untuk menemukan Milia dan Isela. Luka langsung menarik pedangnya. Milia dan Isela berusaha menghentikannya, menyebut mesin itu infanteri bersirah tipe khusus yang belum pernah dilihat. Namun Luka menyatakan mereka memiliki ahli untuk menghadapinya. Otbo, sebagai keturunan keluarga Grace, pelopor sihir Drive, mengaktifkan mantra perintah penghentian paksa terhadap infanteri bersirah yang dikendalikan otomatis. Lingkaran sihir berbentuk hati muncul di atas kepalanya. Mesin itu langsung membeku. Luka menerobos maju, meminta Isela menyingkir, lalu menusukkan pedangnya ke inti di perut mesin. Percikan muncul, tubuh logam itu bergetar keras sebelum akhirnya berhenti sepenuhnya. Otbo memuji Luka sebagai putra kedua keluarga Traverse, dan Luka membalas menyebutnya putra kedua keluarga Grace. Otbo menjelaskan bahwa ia telah mempelajari dasar-dasar sihir Drive, meski baru pertama kali mencoba mantra itu pada infanteri bersirah tak terdaftar. Ketika Luka menanyakan kemungkinan gagal, Otbo menjawab enteng bahwa mungkin itu tak akan membunuh mereka. Isela menyatakan ia sebenarnya bisa menangani sendiri, tetapi Luka mengabaikannya, menyebut bantuan di antara teman sebagai hal wajar. Saat mereka masih membicarakan kejadian itu, seseorang keluar dari kegelapan hutan. Luka dan Isela menegang melihatnya. Instruktur kelas pedang mereka, Creepy Mosto, berdiri di hadapan mereka. Ia mempertanyakan apakah Luka siap menghadapi konsekuensi setelah membuat keributan sebesar ini saat masih dalam hukuman tahanan asrama. Creepy Mosto menggelengkan kepala melihat keberanian para siswa yang memasuki zona terlarang dengan percaya diri. Ia mendekati infanteri bersirah yang telah berhenti bergerak dan memeriksanya dari berbagai sudut. Ia menyatakan bahwa menghancurkan infanteri yang dipasang untuk mengintimidasi dan mengusir siswa bukanlah pelanggaran ringan. Milia membalas bahwa jika infanteri itu benar-benar milik akademi dan sampai mencabut pedang serta mencoba membunuh siswa, maka justru mereka yang seharusnya mengajukan protes. Creepy terkejut ketika menemukan bilah pedang tertancap di batang pohon yang patah. Ia tampak panik, menyadari bahwa infanteri bersirah hanya akan menghunus senjata dalam mode membunuh. Namun sebagai instruktur pedang, ia tak mampu memeriksa sistem sihir di dalamnya untuk memastikan penyebabnya. Ia berdeham dan memutuskan akan menyelidiki nanti, lalu meminta mereka meninggalkan area itu.
Milia menolak karena mereka sudah sampai sejauh ini dan ingin melihat pusat zona terlarang. Mendengar kata pusat, Creepy menyadari posisi mereka dan memuji karena telah mencapai titik tersebut. Ia akhirnya memutuskan menunjukkan rahasia zona terlarang. Mereka mengikuti Creepy keluar dari hutan dan dalam beberapa menit tiba di sebuah area terbuka yang membuat mereka terperangah. Di sana terdapat siswa tingkat atas dan para guru, serta puluhan infanteri bersirah berjajar seperti di pabrik. Creepy menjelaskan bahwa zona terlarang sebenarnya adalah fasilitas penelitian infanteri bersirah yang disembunyikan demi keamanan dan kerahasiaan. Sihir yang membuat orang tersesat di hutan dipasang untuk mencegah siswa masuk tanpa izin. Milia tampak kecewa, sementara Otbo memandang sekeliling dengan penuh minat. Luka menunjukkan ekspresi berbeda. Ia merasa ada yang janggal. Dalam cerita asli, tempat ini menghilang setahun kemudian. Ia mempertanyakan alasan penghancurannya. Jika Demons menghancurkannya, itu bukan semata karena keberadaan fasilitas penelitian. Justru lebih masuk akal untuk mencuri hasil riset daripada memusnahkannya. Ia juga mempertanyakan mengapa fasilitas sebesar ini harus disembunyikan sedemikian rupa. Luka membuka aplikasi Hint Fragment Collection dan melihat petunjuk tentang legenda patung hutan Pia masih kosong. Ia memasukkan informasi bahwa Akademi menyembunyikan fasilitas infanteri bersirah di zona terlarang. Sistem mengonfirmasi bahwa informasi tersebut benar dan memperbarui salah satu slot petunjuk. Kini tersisa 9 kesempatan memasukkan informasi. Luka memahami bahwa sistem ini bekerja seperti permainan detektif yang menuntutnya merangkai potongan petunjuk. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Weisel turun dan mendarat di bahunya, berkicau seolah ingin mengatakan sesuatu. Luka membiarkannya. Burung itu terbang pergi, dan tiba-tiba rasa lelah luar biasa menyerangnya. Ia merasa seolah daya hidupnya terkuras. Luka terjatuh dan sebelum kehilangan kesadaran, ia meminta agar Bella diberi obat yang sama seperti sebelumnya. Ia pun pingsan. Ketika sadar kembali, ia sudah berada di kamar asrama. Bella berada di sampingnya dengan wajah khawatir. Ia memastikan berapa lama ia tak sadarkan diri. Setelah beberapa tebakan yang membuatnya cemas, Bella menjelaskan bahwa ia hanya pingsan selama 3 jam sejak berita itu sampai padanya dan ia memberikan obat. Bella memeluknya erat karena lega, membuat Luka sesaat terdiam sebelum menyuruhnya melepaskan pelukan. Rasa obat yang masih tertinggal di mulut membuatnya mual. Ia menanyakan keadaan teman-temannya. Bella mengatakan mereka menunggunya sampai ia datang, dan Otbo dengan sungguh-sungguh meminta agar Luka diberi obat yang sama seperti sebelumnya. Luka tersenyum tipis mendengarnya. Ia meminta makanan, dan Bella segera pergi membuat sup bawang hangat. Saat sendirian, Luka membuka ponselnya lagi. Ia terkejut melihat notifikasi bahwa petunjuk yang sedang ia susun telah dihapus. Pada tampilan legenda patung hutan Pia, tertulis bahwa petunjuk tersebut telah dihapus meskipun salah satu slot masih berisi informasi tentang fasilitas infanteri bersirah. Ia kebingungan. Kemudian muncul notifikasi lain, Skybird sedang berevolusi dan aplikasi terkait akan dibuat. Luka membuka aplikasi baru bernama Skybird Growth Diary. Di sana tercatat bahwa Weisel, spesies Skybird, sedang berevolusi ke tahap pertama dan memiliki kekuatan langit berupa petir. Aplikasi itu mencatat bahwa burung tersebut tumbuh dengan menyerap energi khusus. Luka menyimpulkan bahwa Weisel mungkin menggunakan daya hidupnya di pusat zona terlarang dan berevolusi sebagai hasilnya, sehingga aplikasi baru muncul. Ia khawatir apakah fasilitas pabrik meledak akibat tindakan Weisel dan menjadi penyebab hilangnya tempat itu dalam cerita asli. Namun karena tak ada keributan atau kabar buruk, ia menduga tidak terjadi apa-apa dan memutuskan bertanya nanti. Untuk saat ini, ia memilih beristirahat. Di sisi lain,
Milia merasa cemas terhadap kondisi Luka. Isela menenangkannya, mengatakan Luka bukan tipe yang akan tumbang hanya karena hal kecil. Milia tetap merasa bersalah karena ide eksplorasi berasal darinya. Ia mengetahui Luka terlibat dalam insiden kematian 3 siswa dan mungkin kesehatannya memburuk karena itu. Ia sebenarnya ingin menghiburnya dengan petualangan kecil khas masa muda. Isela bersikeras bahwa Luka tidak selemah itu. Ketika Milia bertanya apakah Isela mengenal Luka dengan baik karena berbicara seolah memahaminya sepenuhnya, Isela menjadi gugup. Milia menertawakannya dan mengajak pergi makan malam. Otbo ternyata dipanggil guru lain. Tiba-tiba seorang pemuda mendekati mereka dengan senyum cerah. Isela segera berdiri di depan Milia dengan waspada. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Theodore Partigel dan menyatakan ingin berbicara karena mereka tidak datang ke Havok seperti yang diharapkan. Theodore Partigel adalah putra kelima keluarga Adipati Partigel, tulang punggung ekonomi Kekaisaran Hernan.